Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Hadirin dan mitra edisi di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali duduk sejenak untuk bertafaqquh fid din, memurojaah apa yang merupakan kewajiban kita sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan ini, yaitu mempelajari ilmu-ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita, menjaga keistiqomahan kita, terkhusus di akhir zaman ini, di masa di mana fitnah syubhat dan fitnah syahwat semakin terlihat dahsyat, sehingga jika seseorang tidak berupaya untuk menjaga dirinya, memproteksi dirinya dari fitnah kehidupan ini, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, ya mudah-mudahan dengan kita berupaya untuk memproteksi diri kita dari kedua fitnah ini, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita sampai akhirnya kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan ridho, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara nubuat, ya, atau ramalan Rasulullah SAW yang telah disampaikan kepada para sahabatnya dan umatnya tentunya, bahwa di akhir zaman nanti, ya, sepeninggalnya kita yang hidup di akhir zaman nanti, umatnya ini akan melihat beragam perbedaan, ya. Dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah, terdapat dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya hasan sahih, ya. Dalam potongan redaksi hadis tersebut Rasulullah mengatakan, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa saja yang hidup nanti setelahku, ya, siapa saja di antara kalian yang hidup nanti setelahku, memiliki usia panjang, ya, sehingga hidup cukup lama nanti setelah kematianku. Dan tentunya, ya, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah umat yang datang setelah kepergian beliau, atau kaum muslimin yang datang setelah kepergian beliau, ya. Kata Rasulullah, fasayara ikhtilafan katsira, pasti akan melihat beragam perbedaan yang banyak, ya. Dan ini merupakan sunnatullah azza wa jalla, ya, bahwa umat manusia ini, ya, akan senantiasa berikhtilaf, ya, berbeda-beda dalam pandangan, ya, dalam berpendapat, sampai umat Muhammad sekalipun seperti itu, ya. Tapi Rasulullah kemudian tidak membiarkan kita, ya, saat itu ikhtilaf terjadi, ya, saat perbedaan yang banyak itu terjadi, beliau telah memberikan jalan, ya, solusi buat kita yang hidup di akhir zaman ini. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati, maka jika telah terlihat itu ikhtilafan katsira, perbedaan yang banyak, fa'alaikum bisunnati, maka peganglah sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, para khulafa yang lurus, yang mendapat petunjuk, yang datang setelahku, ya. Sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ya. Jika kita telah mendapatkan itu sunnah, ya, sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafanya, kata beliau, fa'addu 'alaiha bin nawajid, ya. Maka gigitlah
gigitlah sunnah tersebut dengan geraham kalian. Maksudnya peganglah kuat-kuat. Ini solusi ketika muncul itu perbedaan yang banyak di tengah umat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata beliau, dan waspadalah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Ya. Ini juga pesan Rasulullah SAW agar kita selamat ya, dari fitnah syubhat. Ya. Di saat kita berada dalam kondisi banyak sekali perbedaan, ya, maka solusinya adalah itu. Pegang sunnah Rasulullah, pegang sunnah para khulafa ar-rasyidin, dan waspada dari hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini. Ini wasiat beliau kepada kita semua, ya, terkhusus kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan jika kita mencoba untuk menghitung-hitung ya, banyaknya perbedaan, baik itu perbedaan yang bersifat keyakinan yang terjadi di tengah umat Muhammad, umat Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan perbedaan-perbedaan yang lain, maka sudah saatnya untuk kita serius dalam mensikapi hal ini, yaitu dengan solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW atau yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan kita berupaya mencari sunnahnya, mencari sunnah para khulafa ar-rasyidin, ya, dan berupaya untuk memiliki sifat kehati-hatian, ya, sikap kehati-hatian kepada hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini. InsyaAllah itu akan menyelamatkan kita dari fitnah ikhtilafun katsir, fitnah perbedaan yang banyak ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, di antara fitnah tersebut adalah ya, kita melihat atau kita mendengar belum lama ini ada kalangan yang menisbatkan dirinya kepada umat Muhammad, ya, kelompok sempalan Islam dari Islam, ya, yang mereka merayakan hari raya yang disebut dengan hari raya Ghadir Khum. Ya. Ini perayaan dirayakan oleh umat Syiah Ar-Rawafid, ya, bukan semua Syiah, tapi Syiah Rawafid saja, ya. Syiah Rafidhah, ya, mereka memperingati momentum wasiat Rasulullah SAW di Ghadir Khum, ya, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, ya, dan mereka jadikan ini sebagai hari raya, ya, seperti layaknya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Bahkan dalam keyakinan mereka, hari raya atau hari raya peringatan Ghadir Khum ini lebih mulia, lebih agung daripada peringatan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Jadi pada tanggal 18 Hijriah, ya, setiap tahun Hijriah, ya, tepatnya pada tanggal 18 dari bulan Dzulhijjah, ya, mereka memperingati hari ini, hari Ghadir Khum. Ya, mereka yang kebetulan melaksanakan haji, ya, datang ke tempat itu kemudian memperingati hari itu, ya. Dan mereka, ya, orang-orang Syiah Rawafid, Syiah Rafidhah yang tidak melaksanakan haji, ya, di negeri-negeri mereka juga merayakan hari raya itu, ya. Dalam keyakinan mereka bahwa hari raya ini lebih afdal, lebih agung daripada dua hari raya fitri, dua hari raya kaum muslimin yang sangat masyhur, ya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini tentu termasuk salah satu hal yang diada-adakan dalam agama, ya. Kenapa? Karena, ya, yang paling pertama kali memperingati hari raya ini bukan Rasulullah, bukan pula para sahabat, bukan pula para tabi'in, ya. Tapi yang memperingati hari raya ini, ya, pertama-tama adalah Al-Buwayyun, ya. Al-Buwayyun, kelompok kelompok Syiah Rawafid, ya, yang sempat menguasai Irak, ya, yang dipimpin oleh Ahmad bin Buwaih, ya. Ya, mereka lah yang pertama kali mengadakan hari perayaan Ghadir Khum ini, yaitu pada tahun 352 Hijriah, sebagaimana kata
Al-Imam Al-Maqrizi wa Ibnu Katsir ya, dan Imam Ibnu Katsir rahimahumullah. Nah, ya yang yang menjadi dasar mereka bahwa hari raya Ghadir Khum ini lebih mulia daripada hari raya Islam yang lain ya, adalah perkataan salah seorang ulama mereka ya, salah seorang ulama mereka dalam yang bernama Asy-Syairazi Ats-Tsani ya, di mana beliau ini mengarang sebuah buku yang berjudul Idul Ghadir A'zamul A'yad fil Islam. Ya, judulnya seperti itu. Artinya Idul Ghadir ya, hari raya Al-Ghadir A'zamul A'yad, merupakan hari raya yang paling agung dalam Islam. Ini nama bukunya sudah seperti itu, penetapan bahwa Idul Ghadir adalah hari raya yang paling agung. Ya, beliau mengatakan dalam buku ini ya. Dalam buku ini, jadi di situ ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Asy-Syairazi Ats-Tsani, pengarang buku ini dari kitab rujukan mereka atau marja' mereka Al-Kafi ya, yang menjadi sebab kenapa Idul Ghadir ini adalah hari raya yang paling agung ya. Jadi dalam riwayat yang beliau kutipkan, ada salah seorang imam mereka bertanya kepada Abu Abdillah ya, kepada Muhammad bin Bakir, halil muslimin idun ghairi yaumil jum'ati wal adha wal fitr ya. Begitu pertanyaannya, apakah umat Islam ini memiliki hari raya selain Jumat dan Idul Adha dan Idul Fitr? Apakah orang Islam memiliki hari raya selain Jumat, Idul Adha dan Idul Fitri? Dijawab oleh Abu Abdullah, na'am a'zamuha hurmah. Iya, ada. Dan itu hari raya yang paling mulia, yang paling terhormat. Qultu ya, lalu ditanya, wa ayyu 'idin huwa ju'iltu fidak. Hari raya apa dia? Aku menjadi apa? Dalam bahasa Arab, ju'iltu fidak. Aku menjadi tebusanmu. Sampaikan kepada aku ya, bahasa penegasan. Kalau dalam bahasa kita untuk menegaskan demi Allah, sampaikan itu. Hari raya apa itu? Ya, kemudian dijawab oleh Abu Abdillah, hari raya itu adalah hari di mana Rasulullah SAW telah menetapkan Ali sebagai Amirul Mukminin. Hari yang mana Rasulullah SAW telah menetapkan Ali sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah setelah Rasulullah. Waqal, dan dia telah bersabda, man kuntu maula fa aliyun maula. Barang siapa yang aku merupakan pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Qultu wa ayyu yawm huwa? Hari apa itu? Kata penanya ini. Wa ma tasna'u bil yawm ya. Dijawab oleh imam ini, apa yang dapat kau lakukan pada hari itu ya. Sesungguhnya inna sanah tadur, sesungguhnya tahun ini terus berputar ya. Tapi kamu bisa menetapkannya ya. Walakinnahu yawm 18 min Hijjah. Meskipun tahun ini berputar, kau bisa menetapkan, menentukan, memastikan bahwa hari itu adalah hari 18 Dzulhijjah. Lalu ditanya lagi, apa yang semestinya kita lakukan pada hari itu? Dijawab oleh imam ini, imam Syiah, imam yang diyakini oleh Syiah ya, sebagai imam mereka. Kalian di hari itu mengerjakan zikrullah ya. Puasa, ibadah ya. Zikir mengingat Muhammad dan keluarga Muhammad ya. Karena sungguhnya Rasulullah SAW telah berwasiat kepada Amirul Mukminin ya, kepada Ali ya, untuk dijadikan hari itu sebagai Id ya. Dan demikian pula para nabi sebelum
sebelum kita ya, para nabi sebelum Muhammad, mereka mewasiatkan kepada para pengikut mereka untuk menjadikan hari itu sebagai hari Id. Jadi hari ini ya hari raya Ghadir Khum ini dalam keyakinan Syiah Ar-Rawafid, ya Syiah Rafidah. Ya sekali lagi Syiah Rafidah bukan Syiah Rafidah secara khusus ya, karena Syiah ya, sebagian Syiah yang lain tidak meyakini hal ini. Ya, itu menganggap bahwa ini adalah hari raya mereka yang paling besar, ya, di atas hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ini terdapat dalam kitab Al-Kafi juz 4 halaman 149 ya, dalam bab Siyamut Targhib. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ini contoh perbedaan yang banyak. Contoh perbedaan yang muncul yang akan disaksikan oleh umat Rasulullah, umat Muhammad di akhir zaman. Ya. Di saat yang sama kita enggak meyakini seperti itu. Di saat yang sama kita menganggap bahwa ini adalah hal yang diada-adakan. Maka bagaimana untuk mengambil sikap terhadap hal-hal seperti ini? Jelas tadi kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya, kata Rasulullah SAW, "Fa'alaikum bisunnati," maka hendaklah kalian berpegang pada sunnahku, wa sunnah al-khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Ya. Kita menganggap bahwa ini adalah perkara yang diada-adakan karena memang Rasulullah dan para sahabat tidak pernah merayakan hari ini, dan ini hari raya baru dilakukan oleh sekelompok orang yang muncul di pertengahan abad ketiga Hijriah, yaitu kelompok Buwaihiyun Syiah Rawafid. Ya. Mereka lah yang pertama-tama merayakan hari raya ini, yang kemudian sekarang ya, banyak dihidupkan oleh kalangan Syiah, termasuk di Indonesia. Ya. Termasuk di Indonesia, mereka telah merayakan hari raya ini. Ya. Tentu yang menjadi ironis, ya, ada sebagian tokoh-tokoh Sunni yang diundang dan hadir dan memberikan statement-statement yang seakan-akan ingin melakukan upaya-upaya takrib, pendekatan antara Syiah dan Sunni yang secara keyakinan tidak mungkin lagi ketemu. Ini tentu harus disikapi sebagaimana sikapnya ulama kita dahulu, ulama salaf, bagaimana mereka mensikapi bid'ah-bid'ah yang diada-adakan oleh orang Syiah ini, atau orang Syiah Rafidah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu yang menjadi sebab kenapa mereka menjadikan ini Ghadir Khum adalah hari raya yang paling utama, karena di situ kata mereka ada penetapan Ali sebagai pemimpin setelah Rasulullah SAW, sebagaimana yang mereka klaim. Dan hadis yang mereka gunakan, ya, hadis yang mendasari mereka, ternyata juga disahihkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Para ulama kita menyatakan bahwa hadis man kuntu maulahu fa'ali maulah. Barang siapa yang aku merupakan maulanya, kita nanti akan jelaskan apa artinya maula di sini. Ya. Man kuntu maulahu, barang siapa yang aku merupakan maulanya Rasulullah, maka Ali adalah maulanya. Tentu orang Syiah meyakini bahwa maula Syiah ini memimpin. Ya. Tapi ya kita perlu untuk kemudian merujuk kepada bagaimana para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah memahami hadis ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini riwayatnya sahih. Terdapat dalam banyak dalam beberapa kitab-kitab sunnah yang mu'tabar, Ahmad, Musnad Ahmad, kemudian Mustadrak Al-Hakim. Saya akan bacakan teksnya terkait dengan Ghadir Khum ini. Apa sih wasiat, atau apa peristiwa yang melatar belakang
Diriwayatkan oleh hadis ini berasal dari Ibnu Abbas, dari sahabat Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qala kharajtu ma'a Ali radhiyallahu anhu ila Yaman." Aku suatu ketika ikut bersama Ali pergi ke Yaman. Fara'aitu minhu jafwa. Lalu aku melihat dari Ali itu sikap yang terlalu keras, jafwa, sikap yang terlalu keras. Faqadimtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari Yaman, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu Aliyan. Lalu aku menyebut Ali di sisi Rasulullah. Fatanaqastu, dan aku menyebut-nyebut kekurangannya, sikap kerasnya selama kami dalam perjalanan ke Yaman dan pulang dari Yaman. Ketika Rasulullah SAW mendengar apa yang aku ungkapkan, yang di dalamnya ada unsur merendahkan Ali. Rasulullah kemudian berkata kepadaku, "Ya Buraidah, alastu awla bil mu'minin min anfusihim." Wahai Buraidah, apakah aku lebih dekat? Apakah aku lebih pantas untuk diberikan mayoritas kepada oleh orang-orang beriman daripada diri mereka? Atau dalam bahasa yang lebih gampang, apakah aku berhak untuk dicintai oleh orang-orang beriman daripada cinta mereka kepada diri mereka? Dijawab oleh Buraidah, "Qultu bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Man kuntu maulah fa'ali maulah." Maka barang siapa yang aku merupakan maulanya, barang siapa yang aku merupakan maulanya, maka Ali adalah maulanya. Hadis ini riwayat Nasai dalam Al-Kubra dan Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ada kemudian riwayat yang lebih detail menceritakan sikap kerasnya Ali ini selama dalam perjalanan ke Yaman untuk sebuah misi. Allah alam apa yang misinya saya kurang begitu ingat. Ini dari riwayat Yazid bin Talha bin Yazid bin Rukanah, seorang tabi'in yang ikut serta dalam ekspedisi tersebut, dalam rombongan Ali menuju ke Yaman. Kalau tadi pengalaman Buraidah Al-Aslami, dia bahasakan secara global. Dan kali ini salah seorang tabi'in yang ikut dalam rombongan tersebut. Beliau juga menyatakan hal ini. Jadi dalam penuturan Yazid bin Talha bin Yazid, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Lamma aqbala Ali radhiyallahu anhu min al-Yaman." Ketika Ali datang dari Yaman untuk menjumpai Rasulullah SAW, beliau ta'ajjala ila Rasulillah. Beliau datang ke Mekah dengan terburu-buru untuk menemui Rasulullah. Wastakhlafa ala jundihi alladhina ma'ahu rajulun min ashabihi. Lalu karena beliau agak terburu-buru ke Mekah ingin menjumpai Rasulullah, beliau meninggalkan pasukannya dan mengamanahi kepada salah seorang sahabatnya untuk menggantikan posisinya, mengawal pasukan atau mengawal rombongan. Lalu kemudian orang yang diminta oleh Ali untuk menggantikan posisinya, mengawal pasukan, itu membagi-bagikan pakaian kepada setiap rombongan dari pasukan itu. Nah, karena Ma'ali radhiyallahu anhu falamma jana jaishu, ketika pasukan sudah hampir tiba di Mekah, Ali kemudian balik untuk menemui pasukannya. Tiba-tiba beliau terkejut ketika para pasukan telah memakai pakaian yang merupakan pakaian zakat, pakaian yang itu oleh Ali tidak boleh dibagikan. Apa kata Ali ketika mereka melihat pasukan ini memakai pakaian ini? "Wa ila kama hada." Dia berkata kepada penggantinya ini, "Celaka engkau. Apa Ali?" Itu bahasa Ali. Dijawab oleh
sengaja memberikan ini kain kepada rombongan, kepada pasukan ini, agar mereka bersiap-siap untuk berpakaian yang indah, yang bagus ketika mereka nanti tiba menjumpai manusia, menjumpai orang-orang. Lalu dijawab oleh Ali, "Wailuk, celaka engkau, inzal, cepat ini lepas pakaian, kembalikan ini baju-baju sebelum engkau sampai menemui Rasulullah SAW." Maka ya penggantinya Ali ini, orang yang Ali diminta untuk menggantikan ini, ini kemudian menarik kembali baju-baju itu, menarik kembali baju-baju yang telah dibagikan itu. Nah, ini yang kemudian membuat pasukan, membuat tentara yang kaum muslimin yang datang dari Yaman yang dipimpin oleh Ali dan naibnya itu mengeluh, mereka semacam seakan protes dengan tindakan Ali radhiyallahu anhu. Ini terdapat dalam riwayat Ibnu Ishaq. Nah, ini yang menjadi masalah, yang melatar belakangi kenapa Rasulullah SAW nanti akan mengatakan man kuntu maula fa aliyyun maula. Jadi di sini Ali radhiyallahu anhu di mata pasukannya sikapnya terlalu kaku, terlalu keras, Bagaimana mungkin baju-baju itu kemudian ditarik kembali, Ini membuat tentara atau pasukannya tidak suka, Dan ini menjadi desas-desus di Mekah saat itu, yang kebetulan lagi orang-orang lagi haji pada musim haji. Mereka berada pada musim haji, sehingga Rasulullah SAW mencoba untuk menetralisir, mencairkan keadaan, bahwa jangan sampai Ali radhiyallahu anhu ini menjadi objek kebencian orang-orang ini hanya karena masalah pakaian. Maka Rasulullah kemudian mengingatkan umatnya, kaum muslimin saat itu di Ghadir Rum, untuk jangan sampai mereka melupakan kewajiban wala, kewajiban berloyalitas kepada Ali radhiyallahu anhu. Jadi itulah sebenarnya yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ada masalah yang melatar belakangi. Nabi Rasulullah mengatakan man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu. Dan ini hadis disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bukan perintah, bukan nas dari Rasulullah yang menetapkan bahwa Ali adalah khalifah setelahnya. Ini yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Al-I'tiqad halaman 134 mengatakan hadis ini, hadis man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu, disebut asalnya adalah sahih. Falaysa fihi nassun ala wilayati Ali, namun di dalamnya tidak ada nas yang menetapkan atas wilayah atau kepemimpinan Ali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, Allahumma ma wali man wala, ya Allah, cintailah, berikanlah kasih-Mu kepada orang-orang yang menyayangi, maksudnya menyayangi Ali, wa adi man mana, dan musuhilah orang-orang yang musuhinya. Ini teguran buat orang-orang yang tadi, buat orang-orang yang berada di pasukannya Ali, yang tidak suka dengan sikapnya Ali, apa itu? Ali kembali mengambil pakaian itu. Setelah riwayat itu sebabnya. Maka dari itu di sini sabda ini Rasulullah dijadikan sebagai penetral, obat, agar mereka bisa meredam itu perasaan tidak suka kepada Ali karena sikapnya Ali. Ini kasus, sikapnya Ali yang di mata mereka terlalu keras. Maka kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, yang dimaksud dengan maula atau wala di sini bukan artinya khilafah, tapi apa? Wala'ul Islam, loyalitas keislaman, wa mawaddah, dan kasih sayang. Dan ini tentu harus berlaku pada semua orang Islam. Kita saling berkasih sayang sesama muslim. Kita jangan sampai membenci saudara kita. Diingatkan oleh Rasulullah pada saat itu, karena beliau melihat orang sikap dari sebagian sahabatnya atau
Rasulullah kemudian mengingatkan mereka, jangan kalian membenci Ali, harus kalian loyal kepada Ali, sebagaimana kalian loyal kepada saya. Itu yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, wa 'alal muslimin, ya, kata beliau, maka dari itu atas kewajiban atas orang Islam untuk berloyalitas, untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi di antara mereka, dan jangan saling memusuhi. Ya. Loyalitas ini yang harus kita berikan kepada Ali dan tentu kepada semuanya. Ya. Jangan sampai ada kebencian kepada para pemimpin kita, harus para khulafa ar-rasyidin, para imam kita, ya. Harus kita berikan loyalitas tersebut. Ya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, ya, untuk dijadikan hari Al-Ghadir sebagai hari raya, ya, hari raya teragung yang mengalahkan keutamaan Idul Fitri, Idul Adha, lantaran di situ ada penetapan Ali sebagai khalifah. Ini adalah bid'ah, ya. Ini adalah bid'ahnya orang-orang Rawafid dan tidak pernah ada di zaman Rasulullah, zaman sahabat, di zaman tabi'in. Kita harus menyadari bahwa setiap ucapan kita, setiap keyakinan kita, ya, itu akan dinilai dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap urusan agama ini, ya, hendaknya kita mengambil dari orang-orang yang kita yakini, kapabilitas mereka, ya. Kita yakini keahlian mereka dalam hal itu. Orang yang terpercaya, yaitu para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang telah menyampaikan agama ini dengan pemahaman yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman salafus saleh. Dengan begitu insyaallah kita akan terselamatkan dari salah satu syubhat, ya, fitnah akhir zaman, yaitu fitnah syubhat, ya, yang kata Rasulullah solusinya adalah kalau kita ingin selamat dari perbedaan-perbedaan yang sebagainya dan bid'ah ini adalah dengan kita berpegang kepada sunnah Rasulullah, sunnah para khulafa, ya, dan kita menjauh dari hal-hal yang diadakan itu. Itu barangkali hadirin yang dimuliakan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.